Oke, Coach Dayana Kristika, Yeay. seorang human design practitioner dan professional life coach dan praktisi meditasi, meditation practitioner. Seorang Miss Dayana pernah merasakan life crisis nggak? Oh, pernah dong, pasti banget. Yang mana Banget. nih life crisisnya? Dulu, dulu quarter life crisis ngalamin. Ngalamin lah. Oke. Ngalamin. Itu kalau boleh boleh dikasih gambaran tuh kayak apa tuh? Eh, Suasana atau apa yang terbayang di pikiran saat itu ya? saat itu kayak ini hidup untuk apa sih? Mau ngapain sih? Gitu kan? Terus kan kayak yang arah hidupnya kemana? Nanti sama siapa? Hmm. Enaknya ngapain? Terus kan yang juga emosi mungkin gampang mood swing ya. Di Itu umur berapa tuh waktu itu? tiga berapa ya? 30 Tiga lebih? 30 pas? enggak, tiga lima Oke, 35 ya. 35. Akhirnya gimana waktu itu yang menjadi apa? Jalan keluar dari krisis saat itu? Jalan keluarnya nggak ada. Lebih kepada akhirnya kan gue kan demen ini ya, demen ngejurnal gitu ya. Jadi Journaling. nulis. Setiap apa yang dirasa nulis, apa yang dirasa nulis gitu. Hmm. Jadi agak agak enteng kayaknya. Nah, terus habis itu mulai bisa ada penerimaan. Penerimaan sih yang paling menolong. Terus Self-acceptance ya? iya betul, acceptance. Bahwa penerimaannya gini, it is what it is sudah gitu sebenarnya. At the end ya, baru sadar-sadarnya ya udah, emang begitulah jalannya mungkin. Akhirnya kesini kesininya yang 4 5 baru bisa ya sudahlah. Oke. Jadi kalau misalnya kita katakanlah dalam tanda kutip berontak gitu ya, Hmm. acceptance-nya nggak punya, itu sebenarnya bisa jadi makin masalah ya. Iya pasti bukan makin masalah lagi, jadi kayak apa ya? em, nggak ada bahagia-bahagianya akhirnya. Kenapa? Karena yang ada kan ngedumel mulu jadinya, terus hidup kayak lebih susah aja. Tambah susah kan, you will attract what you are gitu kan. Tapi ada pengalaman waktu itu dalam hati itu pengen berontak gitu. Ada momen-momen berontaknya mah ada. Cuman eh masih eling ya, gimana sih berontak tapi nggak berani nekat. Penuh pertimbangan. Ya, masih pikir panjang. Oke. Walaupun udah di ujung pengen berontaknya tuh kayak gimana ya? Ya mendekati hal-hal yang dilarang gitu misalnya ya. Itu kayak udah mendekati, oh mundur, takut nanti. Masih ada what if-nya. Kepalanya terlalu berisik. Jadi nggak berani. Akhirnya ya mungkin Tuhan juga melindungi sedemikian rupa ya. Berapa lama dulu mengalami konflik gitu? Ada kali berapa ya? 3 tahun. Lebih. Uh, Lebih. itu gokil itu. Lebih. Itu yang kayak sebenarnya kalau kalau mau lewat mau bilang fase-fase yang udah kayak mau suicide gitu, mau bundir segala macam udah sebelumnya ya karena ada masalah. Tapi eh, Mas yang justru di krisisnya itu malah yang kan gue udah melewati ya yang itu ya. Jadi kayak nggak mau aja, yang nekat-nekat gitu nggak mau aja karena udah pernah. Artinya dulu kepikiran itu tuh sudah di ujung ya, udah frustasi lah bisa dibilang. Iya, iya depresi lah, depresi, depresi juga sih. Karena mentok kepentok ini juga masalah yang sama, kayak ada pola yang berulang dari masa lalu di umur 30 sebelum Hmm. 30 ya. Ada pola berulang di midlife. Jadi eh, pas itu kok gini lagi gitu. Tapi nggak senekat yang dulu.
masih pikir panjang gitu sih. Dan itu pas nggak itu pola berulang tuh kok bisa gitu ya dalam hati pasti. Iya, kok bisa sih kenal lagi, kok sama sih antara fase yang sebelum 30 sama fase yang sekarang kok sama. Nah, itu baru baru kayak ini ada sesuatu yang nggak beres berarti gitu. Baru tuh acceptance itu sih at the end. Belajar meditasi di mana tuh? Pas di situ. Kemana? Di umur berapa? Kayaknya udah selesai deh, udah umur 4, udah selesai deh, udah selesai. Acceptance dulu baru meditasi ya? Yes. Oke, paham. Jadi pas ketemu, alhamdulillahnya sebenarnya pas lagi masalah itu memang lo tipe yang suka nulis aja. Jadi kayak tertuang aja, jadi nggak terlalu depresi. Nah pas udah ngerti tentang mindfulness baru oh ternyata gitu ada gunanya menulis itu. Jadi kayak punya my diary cie. Iya, iya, iya. Zaman sekolah dulu ya, My Diary. Apa? Iya, Binder. iya kayak gitulah. Itu setiap kali kena hantem atau emang daily suka journaling? Enggak, kalau udah mentok, kalau udah terlalu Mumet? baru nulis. Kalau masih enteng-enteng kayak nentengin aja, ah enggak, aku nggak apa-apa. Nanti kalau udah berat baru nulis. Nulisnya tuh udah tulisan, gambar, coretan nggak jadi satu. Jadi udah yang kata-kata yang mulai yang dari sedih tulis, maki-makinya yang udah nggak bisa keluar di mulut dong, keluar tuh di tulisan. Segala lupa, maki-maki, semuanya lah, nulis, gambar, coret-coret, malah kayak nggak ada kata-kata udah coret-coret aja. Ternyata itu bentuk luapan yang positif ya ternyata. Baru aku tahu di akhir-akhirnya gitu. Kalau sebel sama orang gimana tuh? Ditulis juga? Banget, ditulis. Oke. Ditulis karena waktu itu nggak berani ngomong langsung, nggak punya temen. Jadi kayak gimana ya? Kayak kalau ngomong takut dijudge. Kalau cerita ke temen dijudge, ya kan? Ah, males nanti dijudge, nanti kata-katanya malah lebih nyakitin. Nah, itu sih yang akhirnya nggak mau ngomong ke orang karena punya fear, ketakutan tersendiri tentang dijudge, dinilai, diapain gitu, nggak berani itu. Itu sih. Jadi karena tidak bisa dilampiaskan dalam tanda kutip ke orang gitu ya, udah aja journalingin gitu ya. Iya, Tapi ajaibnya masalahnya bisa rilis sendiri ya? Atau emang emosional aja yang keluar pas nulis itu? emosi. Kalau kalau masalahnya sih tetap harus dihadapi ya kayaknya ya. Mhm. Masalahnya dihadapi tapi kayak nggak terlalu berat jadinya. Kenapa? Karena mungkin secara emosi bisa teredam dan secara pikiran juga rada enteng karena tertuang gitu ya. Jadi nggak looping di kepala aja. Jadi masalah ya dihadapin akhirnya dan nggak depresi yang terlalu gimana enggak gitu. Sekarang transisi belajar meditasi. Nah, di meditasi ada momen apa lagi tuh yang seru tuh? Nah, pas udah selesai acceptance justru meditasi. Jadi apa ya, kayak meditasi itu kan hanya sesuatu yang mindful yang oh ternyata journaling itu pun kegiatan meditatif, ya kan? Menulis, menggambar, main musik dan kebetulan aku main musik itu juga bisa meditatif. Terus crafting, nah kebetulan juga aku suka crafting. Oh ternyata itu meditatif. Jadi oh ternyata aku udah melakukannya. Nah pas masuk dunia meditasi yang harus duduk diem, nggak sulit karena udah sering melakukan hal-hal yang meditatif gitu ternyata. Jadi walaupun memang kepalanya tetap berisik juga kan. Nah meditasi sih membantu untuk mengamati pikiran tanpa terlibat. Tanpa terlibat oleh
oleh pikiran. Oke. Itu kan kadang pikiran tuh, misalnya nih, lagi kepikiran, lagi meditasi, lagi diem, tiba-tiba terlintas anak misalnya. Wah, dia udah pulang sekolah belum ya? Udah makan belum ya? Di rumah ada makanan nggak ya? Itu kan karena kita terlibat di pikiran itu ya. Padahal kalau ada satu yang muncul, ya udah lewatin aja. Nah, kadang kan kita muncul satu, terlibat tuh pertanyaan-pertanyaan pikiran. Itu sih yang membantu untuk lebih calm down jadinya. Oke, jadi journaling dan Mm-mm. meditasi. Nah, journaling kalau teman-teman mau niru nih atau mau mempraktekin, ada tips nggak, Miss? Tips utama kalau misalnya journalingnya mau efektif gitu? Eh, Kalau aku ya kebetulan tipikal yang semunculnya aja. Jadi kadang kan pikiran itu gini, kita kan manusia sering gampang distract. Lagi banyak nih pikiran. Tiba-tiba ada temen yang nelpon, nongkrong yuk di kafe. Oh, ke distract tuh. Padahal tadinya ada lagi stres pikiran, ke distract tuh. Nah, saat ke distract itu kan sebenarnya kayak kita bilang ke pikiran, tar ya, gue mau happy-happy dulu nih. Pikiran tadi. Terus pas kita pulang, bukannya tuh pikirannya cuman segitu dari awal kita tinggali, tapi malah bertambah kan. Nah, kesadaran untuk apa ya, kayak tahu nih, oh ini lagi penuh nih. Sebenarnya pas lagi penuhnya itu yang ditulis. Karena gini, kalau misalnya lagi diniatin nih pagi mau nulis nih, pagi nulis itu stuck loh. Kenapa? Karena momennya nggak pas. Malam mau nulis, stuck tuh biasanya. Kenapa? Karena momennya nggak pas. Jadi kalau mau journaling itu pas datang itu pikiran yang lagi bekerja, lagi aktif, baru nulis. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kalau diniatin setiap pagi, setiap malam, setiap siang nggak bisa. Biasanya stuck. Mau nulis apa ya? Bingung. Tapi ketika udah penuh, lagi kerja pikirannya, baru tuh tuangin tulisan. Pas lagi emosinya, lagi marah-marahnya misalnya. Wah, tulis tuh segala bentuk kebun binatang keluar tuh tulisan. Nggak apa-apa. Atau lagi sedih gitu ya. Lagi sedih, ada momennya, ada rasanya, ada pikirannya, baru buang di tulisan. Kalau aku sih begitu. Jadi nggak ada kapannya, tergantung. Artinya nggak ada patokan khusus pagi, siang, sore, malam. Yang penting momennya Iya, ada. ya, momennya ada. Makanya buku tuh ada di bawah kemana-mana. Jadi misalnya Oke. pun lagi naik kereta, lagi naik bis, lagi apa, tiba-tiba ada tek, gila ngeganggu banget, tulis tuh buru-buru. Walaupun cuma sedikit ya, cuma sedikit itu inilah apa bermanfaat banget. Kenapa? Karena kalau kita cerita, kayak kalau ngomong itu kan kayak ada energi yang keluar ya. Misalnya kita lagi marah, lagi sedih, kita ngomong itu pun bentuk energi dan itu pun bisa berakibat ke orang yang kita curhatin masalahnya. Jadi Oke. menulis tuh lebih aman sih menurutku. Tidak berefek Hmm. siapa-siapa gitu. Jadi pas emosinya intens lah bisa dikatakannya, langsung tulis. Ya, Walaupun sedang lagi dimanapun gitu ya, lagi di kereta misalnya, iya. perjalanan ke Jogja, tiba-tiba ada yang ganggu banget gitu ya, lagi intens emosinya. Langsung tuh tulis aja ya, walaupun sedikit yang penting ketuangin dulu gitu. Betul. Kalau aku sih begitu ya. Karena ngalamin kalau misalnya ada jam-jamnya, ada yang misalnya setiap malam atau apa stuck biasanya. Karena nggak ada dorongan emosi, nggak ada dorongan pikiran, itu biasanya sulit. Kalau misalnya si buku itu nih, berarti si buku itu jangan sampai kebaca orang dong. Aku sih, Apa ya gimana? Apa gimana? sih di rumah juga ngegeletak aja sih, nggak ada yang baca juga sih. Enggak sih, seharusnya orang udah pada tahu ya bahwa itu adalah sesuatu yang privasi gitu ya. Enggak sih, enggak, so far sih aman. Dikasih waktu nggak? Hari, Dikasih tanggal, tanggal, kasih tanggal, kasih hari. jam. Oke, Tulis tanggal tapi berapa, jam berapa, lagi di mananya mah nggak penting. nggak penting, nggak penting. Tanggal dan jam. Dulu ngepraktekin itu idenya dari mana? Sendirinya? Sendiri, sendiri ya, sendiri. Karena ya itu, karena aku ke tipe sendiri.
tipe yang memang suka sendiri. Jadi kalau misalnya curhat tuh yaitu punya ketakutan dijudge. Jadi akhirnya nulis sebenarnya. Awalnya cuman kayak coret-coret biasa, lama-lama nulis dan lama-lama bisa misalnya lagi seneng bisa dihias, bisa digambar, lagi marah ya urek-urekan gitu. Jadi emosinya tertuang semuanya. Emosi dan pikiran ya. Kalau lagi marah gambarnya gambar setan. Ya, urek-urek biasanya urek nggak ada ininya. Kayak ini ya, kayak apa? Bola kusut. Kalau nggak random Iya, aja udah. iya betul betul. Kayak gitu. Dan itu ternyata healing loh, untuk healing. Dan itu pasti kalau dilihat kertasnya pas dibalik tuh pasti neken banget tuh. Ya, betul. Soalnya lagi intens banget kan. Betul. Dan bentuk ini juga tulisannya juga kadang ada yang nggak kebaca, pada akhirnya nggak kebaca sebenarnya. Ada yang cakep banget, ada yang jelek banget, ada yang ancur-ancuran, banyak jenis tulisannya bisa bisa kelihatan tuh, oh ya bener nih lagi ini banget intens nih gitu. Terus waktu itu kan ngasih tahu nulis blog juga. Gara-gara itu juga nggak? Atau emang dari dulu suka nulis? Enggak, nulis sendiri, nulis jurnal. Kalau nulis blog dan ini mah sesudahnya udah terlatih, setelah sudah terlatih baru. Journaling dulu, rutin gitu ya. Terus nulis blog apa segala macam ya. Ya, rutin sih enggak ya. Kalau lagi pas ini rutin sih enggak setiap hari juga. Kalau aman-aman aja enggak nulis. Kalau aman. Kalau memang lagi misalnya lagi setiap hari yang memang lagi mumet dan segala macam baru nulis. Kalau enggak ya enggak. Sekarang aja udah jarang. Paling bisa seminggu sekali gitu. Kenapa? Ya mungkin karena udah teratasi kali ya. Jadi sampahnya nggak terlalu banyak. Terus waktu meditasi nih, kalau teman-teman di luaran sana, teman-teman semua yang mau belajar atau mencoba gitulah untuk pemula nih. Sebenarnya benefit yang paling dirasain gitu ya untuk di-share ke teman-teman, apa tuh yang utamanya dari meditasi? Yang lebih bisa ditarik manfaatnya sebenarnya gini. Meditasi ini kan lebih kepada kognitif ya, lebih kepada kita mengamati pikiran. Nah, selama ini karena kita sibuk dengan isi kepala, kadang tuh kita nggak terlalu aware sama tubuh. Entah itu emosi, entah itu intuisi, entah itu rasa sakit yang di tubuh gitu ya. Nah, kalau kita meditasi tuh kan kita bisa calm down pikiran, akhirnya kan kita terkonek dengan tubuh. Tubuh yang lagi misalnya, oh baru ngeh nih pinggang sakit, baru ngeh nih ternyata ada emosi loh gitu. Nah itu yang ketangkep sebenarnya, yang kalau kita nggak meditasi sebenarnya itu nggak ketangkep tuh. Kayak, wah ternyata aku punya rasa sakit hati juga ya sama si ini misalnya. Oh baru ngeh nih ternyata perut bagian bawah sakit. Gitu. Baru ngeh nih ternyata pundaknya. Nah kenapa? Karena selain kita bisa calm down pikiran, akhirnya kita connect ke tubuh. Kan meditasi juga belajar mindful nih, belajar tentang kesadaran rasa, kesadaran panca indera, ya kan kayak gitu. Jadi kita connect ke semuanya. Akhirnya benefitnya karena kita udah terkonek dengan tubuh, pikiran, akhirnya kita bisa dengan cepat ngeh, oh aku punya emosi, oh aku punya intuisi ternyata, gitu yang bisa dipakai, ya kan? Nah itu sih yang akhirnya kita bisa mendengarkan tubuh. Nggak hanya sibuk dengan pikiran. Tapi ada juga yang misalnya karena kan itu harus dilatih ya, karena meditasi itu harus dilatih. Ada juga yang misalnya karena dia meditasi dan pikirannya memang jenis pikiran yang terlalu aktif, dia menangkap sesuatu nih ketika dia meditasi di tubuhnya, entah itu emosi, entah itu sakit. Tapi larinya tetap di kepala nih. Jangan-jangan aku seperti ini ya, jangan-jangan begini. Nah, tapi ada kesadaran di situ bahwa oh iya ya kok aku terlibat kepalanya. Nah, yang seperti itu sih bisa diselaraskan sebenarnya. Kita bisa tahu diri kita sendiri ya, kelebihan kekurangannya secara berpikir dan
emosi dan rasa dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau aku tambahin ya, Hmm. muncul pikiran terhadap diri sendiri atau seseorang yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, betul, betul. Kok tiba-tiba ada ini gitu kan? Lah, berarti kan itu jadi masalah tuh. Gitu. Iya. Ya, itu mah tidak jauh-jauh Iya. dari trauma lah. Oh, iya betul. Nah, itu karena kita kan kayak udah masuk ke Eta ya, Trauma dan otak. kayak kadang menangkap sesuatu kan. Nah, iya, itu betul banget. Berapa lama tuh, Miss? Kalau misalnya untuk yang mau mencoba atau pemula lah bisa dibilang. Apakah Kalau meditation ini harus intens gitu maksudnya? Karena kalau pengalamanku ya, ini aku sharing dulu ya. Pengalamanku itu di awal tuh intens. hmm, Kesini-kesini mulai agak longgar tuh. Tapi ya, intens pun hampir 1 tahun kali ya. hmm, Mungkin ya, kurang lebih ya. hmm. Nah, itu menurut Miss Dayana gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya senyamannya aja. Karena kalau misalnya gini, latihan awal nih, kalau latihan awal kan hanya kita kayak apa ya, kayak hening aja, udah hening boleh dengan mata terbuka kita mengamati yang ada, tapi tidak melebel, tidak terlalu menganalisa. Misalnya, bisa lagi buka mata ngelihat pohon, ngelihat orang gitu. Nah, cobalah ngelihat aja tanpa kok orangnya pakai bajunya gitu sih nggak matching. Nah, itu kan akhirnya ada kesadaran kok lagi ngeliatin kok cepet banget kita melebel. Nah, itu kesadaran itu. Lama-lama latih baru tutup mata. Pertama mungkin buka mata, melihat, tapi tanpa melebel yang kok mejanya taplaknya kotor ya, nggak usah kayak gitu tuh. Cuma lihat aja, lihat oh ada orang, oh ada meja, oh ada burung gitu. Nah, habis itu baru tutup mata, karena dengan tutup mata kita nggak ngelihat apa yang dilihat oleh mata, tapi yang kita lihat, yang kita dengar kan pikiran. Nah, itu baru latih pikiran tuh. Setelah kita belajar tidak melebel apa yang kita lihat, kita belajar untuk tidak melebel apa yang ada di pikiran. Gitu aja sih. Ntar lama-lama mau cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, terserah, bebas. Nah, setelah terlatih, memang kalau udah terlatih, nggak harus rutin lagi. Kenapa? Karena udah eling aja, udah, oh iya ya, aku lagi nggak connect nih, misalnya lagi disconnect. Nah, ada kesadaran tuh ketika disconnect, oke, meditasi dulu misalnya. Jadi udah nggak seintens sebelumnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ciri-cirinya kalau udah disconnect tuh gimana tuh, Miss? Nah, itu tuh gimana ya kerasanya ya? Feeling ya. Enggak feeling juga. Jadi kayak kayak momen dimana antara antara pikiran dan badannya dan apa yang dilakukan tuh kayak nggak sih. Biasanya jalan sih sebenarnya, kayak ada yang salah tuh, jalan ke sandung misalnya, kok nyeduh kopi kok tumpah, itu tuh ada tuh kayak gitu tuh, disconnect biasanya. Bisa dibilang error gitu ya. Ya error. Itu nanti diri sendiri sih yang enggak, ada yang disconnect tuh, diri sendiri enggak tuh. Oh, artinya semakin dia terlatih, semakin cepat dia menyadari itu gitu kali ya. Ya, betul. Nah, kalau udah begitu cepet-cepet tuh hening dulu deh, meditasi deh, untuk kayak untuk mengkonekkan kembali lah yang entah pikiran, tubuh, dan emosinya, dan ya udah Bapak angkasa Ibu Bumi gitu, apapun itu, supaya selaras lagi. Kalau misalnya pemula pikiran ribut pas meditasi itu berarti wajar ya. Wajar, ya kan memang begitu, nggak apa-apa, normal kok itu, pikirannya berisik. Justru kalau nggak berisik nggak normal. Ya Terus kan? ditambah mungkin zaman juga kali ya. Ya, zaman. Zaman sekarang ya saya nggak berani ngomong zaman edan ya. Cuman ya digital kan emang kayak begini. Iya, ya tapi kembali lagi ke pilihan kan. Sebenarnya memang oke, zamannya digital, zamannya udah gadget. Udah kan, kalau misalnya bisa download kan. Meditasi itu banyak. Belajar meditasi banyak sebenarnya. Tapi
ini ya kayak guided meditation gitu juga banyak. Mau yang berapa menit. Tapi kembali lagi kalau guided itu kadang memang banyak orang yang nggak terlalu suka. Apalagi misalnya pakai musik-musik 432 kayak gitu kan ada yang sensitif ya. Banyak tuh yang sensitif. Anak-anak sekarang Gen Z. Sensitif tuh sama suara-suara kayak gitu. Yang artinya sebenarnya secara pendengaran dia udah punya toksin-toksin dari suara-suara ibu kota, suara pabrik, suara mesin, suara knalpot. Nah, itu udah toksin sebenarnya. Jadi ketika masuk gelombang musik yang 432 itu terganggu tuh pendengarannya. Itu panjang sih kalau kayak gitu. Itu dia maksudnya pas ketika ngedengerin ngerasa risih apa gimana? Ya, risih. Aku nemu pengalaman begitu sih. Anak-anak ibu kota, anak-anak kota, kebanyakan Gen Z ya, yang memang mungkin mereka secara kuping sering terkondisi sama headsetnya isinya musik-musik gimana atau games, atau ketika buka headset yang didengar suara knalpot, pabrik, AC, itu sebenarnya meninggalkan sesuatu. Nah, ketika dikasih musik yang selaras dengan bumi, selaras dengan semesta, selaras dengan diri, dengan tubuh gitu ya. Oh itu berontak racun-racun yang udah masuk sebelumnya. Gak masuk gitu ya? Iya kayak nggak masuk. Mereka biasanya pusing ya, dengerinnya itu pusing. Nggak suka, ada rasa benci, ada rasa pokoknya kayak bertentangan. Ada yang sampai mual nggak? Nggak ada lah ya. So far sih yang ini yang aku temuin pusing, sakit kepala, nggak suka, ada rasa benci gitu-gitu. Jadi itu Artinya suara dari luar yang sebelumnya itu sebenarnya menimbulkan stres juga ya? iya, memang secara tidak langsung mereka tidak sadari. Nah, suara game, musik itu kan semuanya 440 kan. Sebenarnya itu kan sebenarnya musik-musik yang destroy ya, apa sebenarnya udah nggak sesuai gitu. Suara musik, suara knalpot, suara kereta, suara pesawat, itu udah sebenarnya udah bentuknya toksin. Wah, ini menarik ini. Harusnya logikanya gini sih kalau aku pikir. Kalau misalnya katakanlah diselaraskan gitu ya, Hmm. pakai musik yang emang frekuensinya segitu. Nah, harusnya kan ikut bener ya. Nah, Artinya itu kayak benteng pertahanan dong si toksin itu iya, pun ya. emang, Wah, menarik. iya. Nanti bisa deh dicoba. Atau misalnya nanti teman-teman yang denger ada punya pengalaman kalau dengerin musik 432, 528 dan sebagainya tuh ada, coba komen. Itu berarti instrumen ya? Yes. Ya. Oh, oke. Kalau misalnya suaranya alam, bisa beda hasil kali ya? Suara Beda alam sih respon ya? Beda respon beda, kali ya? beda, beda respon. Tapi ada yang juga secara mereka tidak sadari, mereka terganggu. Misalnya mereka terbiasa main game, terbiasa di kota, terbiasa di AC, kan ada secara tidak disadari tuh AC ada suara loh sebenarnya. Kulkas, AC, magic jar, microwave itu semua sebenarnya ada suara. Coba Dispenser. ya, semuanya ada suara. Terus mereka ke alam nggak ada suara-suara itu, hanya suara air, suara burung. Ada kalanya mereka kayak apa ya? Ada perasaan yang hilang. Ada juga yang akhirnya nggak bisa lama di alam. Ada yang kayak gitu. Menarik. Anak alam yang juga maksudnya anak-anak desa gitu ya, yang mereka sering ke alam, sering ke ini. Nah itu bisa adjust sebenarnya. Tapi kalau mereka sering di kota, alam, biasanya mereka nggak bisa lama tuh, karena nggak ada suara-suara yang sebenarnya mereka tidak sadari itu jadi ediksinya mereka. Suara AC kayak gitu. Wah, Wah menarik itu nih. enggak itu ceritanya itu. Artinya mungkin ya. Mungkin stres pun bikin kecanduan. Memang ada yang kayak gitu. Ada yang bunyi itu loh, bunyi garpu tala aja atau bunyi yang triangle ting itu ada yang bisa pusing loh. Oh iya.
Iya jelas kan itu bisa masuk ke sound healing juga kan sebenarnya. Iya, iya, heeh, heeh. Itu termasuk tuh. Ya banyak lah, banyak cara sebenarnya untuk selain kayak kayak journaling, meditasi, akhirnya ya kita tahu bahwa bentuk apa ya kayak racun-racunnya itu yang masuk di tubuh kita nggak hanya pikiran, tapi yang secara tidak kita sadari ada suara, ada emosi, ada penciuman, ada apa yang kita lihat, macam-macam kan, Ada juga mak semua pikiran. ada makanan. Ya, semuanya rasa apa kecap semuanya Udah kompleks ya, udah kompleks ini. betul. Ya kalau gitu Makanya kembali ke dirinya masing-masing sadar nggak gitu kan. disitulah peran mindfulness itu ya, berarti ya. Iya. Mm-mm. Kalau didefinisiin, Mas Dayana, mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu adalah suatu kegiatan berkesadaran, sadar dan kegiatan yang mana kita sebenarnya kesadaran kompleks ya. Kesadarannya manusia zaman sekarang tuh gini, karena banyaknya pilihan untuk meditasi, hidup berkesadaran, ada lagi yang kebangkitan spiritual, itu sebenarnya jadi rancu tuh, ya kan? Ada yang lagi tentang supranatural, spiritual, pokoknya macam-macam. Mau dari sisi agama, mau dari sisi, akhirnya jadi rancu sebenarnya kesadaran yang lebih resonate, mana yang relate. Misalnya nggak suka sama ajaran yang ini sama yang ini, udah diam aja, ya udah nggak apa-apa. Diem sendiri aja, mindful misalnya lebih ke, oh ya aku lagi duduk di kursi dengan kaki yang begini, dengan udara AC yang begini, nah itu bisa dibilang mindful juga. Aku lagi berkata-kata, aku lagi ngomong, mataku lagi melihat ini, itu pun mindful. Itu aja sih sederhananya. Karena manusia kebanyakan gini, lagi ngobrol di sini, tapi pikirannya di mana, ya kan? Nggak nyambung. Atau lagi nonton TV tapi texting, lagi makan tapi nonton HP, iya kayak gitu. Banyakan manusia kan. Akhirnya mindful itu menjadi salah satu tantangan buat manusia zaman sekarang. Nggak gampang. Aku aja sebenarnya milenial ya, milenial ngelihat yang Gen Z sekarang atau yang masih pada muda gitu ya, SD SMP itu makan sambil main handphone. Coba bayangin. Gokil nggak? Gokil nggak? Itu gokil banget menurut saya. Emang itu akhirnya kita semakin semakin kesini mindfulnya semakin jauh, Gokil ya, makan sambil main handphone itu kan luar biasa itu. dan itu akhirnya jadi kebiasaan lagi. Nah iya maksudnya kan karena dari kecil seperti itu, udah gede kan makin susah. Iya. Jadi ibarat kata itu jadi kayak program kan. Setiap saya makan, saya main handphone juga. Iya Kawan. itu dari program memang. Kalau misalnya Miss Dayana punya advice untuk hal tersebut buat generasi muda lah katakanlah gitu ya, karena digitalnya kan semakin kesini makin ekstrim nih. Apa Iya. tuh terkait hal itu tuh? eh Gimana ya, susah ya. Kadang kayak aku ngomong ke anak-anakku atau misalnya anak-anak yang aku mentorin aja susah, mereka nggak bisa. Mau disuruh detox gadget nggak bisa. Tapi at least kalau misalnya handphone kan sebenarnya ada track di mana kita berapa jam pakai, atau misalnya mau mau lebih ini lagi notifnya dimatiin. Misalnya dari jam segini sampai jam segini jangan ada notif, matiin notifnya. Karena notif itu tuh dikit tapi distract-nya lumayan, ya kan? Lalu scrolling scrolling ininya juga dijatah. Tapi untuk nggak sedikit banyak anak-anak yang nggak bisa mereka. Akhirnya mau dipaksa pun jatuh-jatuhnya mereka yang akhirnya punya anger sendiri, kecewa apalah gitu-gitu. Akhirnya kembali lagi ke anaknya, maunya apa gitu. Kalau aku ya, kalau misalnya aku lagi coaching atau lagi ini, maumu apa? Mau tetap stuck di handphone
atau handphonenya taruh beberapa jam atau apa, karena setiap anak beda cara pandang, beda didikan, akhirnya kembalikan lagi ke anaknya. Oke, misalnya mereka mau ulangan nih, oke, mau nggak gadgetan berapa jam, oke, itu akhirnya pun orang tua atau mentor atau guru nggak bisa juga, udah 5 jam nih, belum 5 jam nih kamu nggak bisa pakai handphone, nggak bisa, kita ngelawan mereka tuh nggak bisa, susah. Jadi kalau yang kayak gitu biasanya aku kembalikan ke diri mereka masing-masing. Oke, kamu yang punya janji, kamu yang punya prinsip untuk kebaikan dirimu, kira-kira gimana? Kamu mau melonggar atau gimana ya terserah. Itu sih aku bebas. Artinya si anak itu dikasih choice gitu ya? Ya, dikasih choice. Karena yang utama adalah sebenarnya pengertian ya, pengertian bahwa ya kita hidup nih di dualitas. Kalau nggak buruk ya baik, kalau nggak plus ya minus gitu. Kamu mau pilih yang mana ya terserah kamu, di antara dua itu loh. Mau kemana-kemananya, mau belok mana ya terserah kamu, itu hidupmu. Nah akhirnya sebenarnya yang lagi dilatih kan cara mereka berpikir, cara mereka punya sudut pandang, cara mereka, ya itu sih sebenarnya yang ini. Karena kita udah nggak bisa ya, kayaknya sulit untuk anak-anak sekarang, susah. Kayak mereka nanti kejedot sendiri, ya udah nikmatin sendiri gitu, free will, bebasin aja. Kejedot sendiri pun bisa bikin sadar, bisa bikin enggak. Oh enggak, iya memang betul, betul. Kayaknya harus kejedot berapa kali. Oke, Coach Diana Kristika, terakhir. Nah, Berikan, bisa dibilang the best advice untuk orang-orang yang hari ini sedang menjalani life crisis, entah itu quarter atau midlife gitu ya. advice-nya adalah pokoknya pikiran jangan terlalu didengerin, udah gitu aja. Why? Why? Karena pikiran itu akan selalu nggak pernah kasih jawaban yang pasti, dan kita terjebak di sana biasanya. Terjebak di sana tuh biasanya kita udah yang pasti pikiran tuh. Dan kebanyakan kita terjebak di sana. Mau di quarter, mau di midlife ya. Itu semuanya karena pikiran. Dan midlife yang paling ya sih midlife sih sebenarnya yang paling-palingnya, apalagi perempuan. Menurutku ya. Paling apa dulu nih? Paling apa ya? Paling crunchy. Iya karena emosi ya. Kalau cewek itu kan lebih emosi gitu. Nah kalau laki-laki ya udahlah ya, harta tahta wanita lah ya. Kalau wanitanya ini loh pakai perasaan, apa-apa baper. Nah dari emosi ini soalnya yang sangat bisa meledak-ledak, itu dari emosi soalnya. Midlife itu kalau diantisipasi di umur berapa tuh, Miss? 10 40? kali ya? 40 ya? Artinya sebelum 40 nih udah siap-siap gitu ya? Siap-siap dah tuh. Siap-siap dah tuh. Kalau masih yang di menuju 30 ini kan palingan dia jati diri kan, lebih kepada jati diri kan. Ya sudahlah, pasti toh akan ketemu nantinya. At the end ketemu kok, walaupun stres-stres tapi ketemu. Midlife ini loh, proses pendewasaannya panjang. Midlife, oke, midlife untuk wanita harus ngapain? Harus bagaimana? Kalau aku lebih ke arah yang, kalau aku ya waktu itu ya larinya ke olahraga, yoga, meditasi, menulis ya, journaling itu. Karena kalau misalnya gini, wanita tuh kebanyakan ya misalnya ibu-ibu, entah pekerja, entah apa, karena banyak bengongnya, entah naik kendaraan, entah lagi masak, lagi nyuci, lagi nyetrika, itu pasti ada bengongnya. Bengong itu yang memperparah keadaan. Lagi nyetrika, sebel banget ya, lagi nyuci, lagi nyetir, itu memperparah. Jadi harus diimbangi dengan olahraga, kalau aku yoga, meditasi, menulis, cari lawannya lah, cari keseimbangannya sebenarnya. Lagi masak, tiba-tiba terlalu asin gitu ya? Pengen kawin lagi. Waduh, segala macam udah hebat lah untuk para wanita lah.
Coach Diana Kristika, thank you very much untuk waktunya, sharingnya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik pembicaraan yang berbeda. Sip, sip. Thank Oke. you, Miss Diana Kristika, coach, seorang life coach dan human design practitioner dan juga meditation practitioner. Bye. Thank you, Miss Diana. Thank you.